Halo pemirsa, kali ini saya akan membuat video ini tentang sistem pemanas air dengan bahan bakar gas. Ini merek Niko. Ini nanti akan kita buka bagaimana bagian-bagian di dalamnya. Itu apa saja dan fungsinya apa aja. Nah, ini di sini ada 4 buah skrup atau baut untuk membukanya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini 4 buah skrup ini nanti dibuka. Kemudian ini tombolnya untuk memutarnya ini dibuka. Ini gampang, caranya hanya menariknya aja. Ya, ini menariknya ini lurus, tarik ke belakang. Nah, jangan sampai dibengkokkan atau dipatahkan, nanti ini bisa rusak karena ini hanya plastik. Nah, ini gas flame ini berfungsi untuk mengatur aliran gas yang masuk ke dalam sistem. Jadi masuk dalam sistem ini gasnya ini besar kecilnya diatur oleh gas flame ini. Kemudian ini water flow, ini sebuah keran untuk mengatur banyak sedikitnya aliran air yang masuk ke dalam sistem. Nah, ini ada warm, ada hot. Ini berfungsi untuk mengatur api yang ada di dalam sistem. Jadi banyak atau sedikitnya di dalam ada beberapa tungku. Nah, itu tungku mana yang hidup itu diatur oleh tombol ini. Nah, ini yang gas flame ini sama water flow ini banyak, ini sudah umum, tapi yang warm hot ini tidak semua sistem pemanas air ada. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini bagian dalam dari sistem pemanas air dengan bahan bakar gas. Ini saya dekatkan. Nah, ini ada beberapa komponen kelistrikannya. Ya, ada sedikit kabel-kabel juga ini. Kemudian ini sebuah sistemnya. Nah, ini ada 3 buah yang warna putih ini ya, ada 3, tapi ini sebenarnya terdapat 2 jenis. Yang satu sensor api. Nah, ini sensor api. Ini berfungsi untuk mendeteksi adanya api di tungku. Jadi bedanya dengan yang elektroda atau yang satu dengan yang lain, ini ada besi yang masuk ini lebih panjang.
Nah ini ada sekitar 4 cm yang masuk ke dalam. Nah ini harus kena api, jadi bisa mendeteksi adanya api di dalam tungku, di atas tungkunya ini. Nah ini yang dua ini elektroda. Elektroda ini sebagai pemantik atau sumber api. Ini kalau di motor ini sebagai businya. Ya, nah ini kalau elektroda ini besi yang masuk ke dalam itu cuman pendek. Ya, cuman pendek. Kemudian di ujung besi elektroda ini ada plat yang nongol sedikit. Jadi yang berfungsi nanti untuk menghasilkan percikan api. Jadi kalau sistem busi itu sama kerjanya dengan ini. Kemudian ini namanya controller. Nah, ini sebagai pengatur semua sistem di sini. Semua sistem ini akan diatur oleh controller ini. Ini sebagai otaknya. Ya, sebagai otak dari sistem pemanas air. Jadi kalau sistem pemanas air ini sudah enggak berfungsi, nah itu sangat dimungkinkan oleh controller ini yang rusak. Karena otaknya udah rusak, maka sistem tidak akan bekerja. Kemudian ini ada solenoid valve atau kran solenoid. Solenoid valve ini berfungsi untuk membuka atau menutup saluran gas ke dalam sistem. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi aliran gas itu membuka atau menutupnya itu dari sini. Solenoid valve. Ya. Jadi ini sebuah kran yang hidup matinya digerakkan oleh listrik. Kemudian nah ini di dalam sini ini ada termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengatur untuk mendeteksi suhu air yang keluar dari sistem. Jadi setelah dipanaskan itu akan dideteksi. Ini tempatnya di saluran keluar dari sistem pemanas air. Jadi di sini suhunya sekitar 72 derajat. Jadi di atas itu maka sistem akan mati. Kemudian ini micro switch. Mikro kecil switch saklar micro switch. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi adanya aliran air yang melalui pipa ini. Jadi jangan sampai sistem ini bekerja atau api menyala tetapi airnya tidak mengalir. Nah, itu bisa bahaya. Makanya micro switch ini perannya sangat penting. Jadi untuk menghindari api itu menyala tetapi aliran air tidak ada. Jadi walaupun bentuknya kecil tetapi ini sangat penting. Nah, itulah micro switch warnanya hitam. Ada tempatnya di saluran masuk. Berikutnya ini adalah saklar. Saklar. Nah, ini saklar on off. Jadi
Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke dalam sistem. Jadi antara baterai dengan sistem itu menghubung atau memutusnya aliran listrik itu dari sini. Sebenarnya fungsinya ini tidak terlalu vital, tidak terlalu penting, tetapi jika sistem pemanas air ini tidak dipakai untuk waktu yang cukup lama, nah ini saklar ini dimatikan agar baterainya tetap awet. Jadi kalau ditinggal pergi beberapa bulan tetapi ini masih on atau hidup, nanti baterainya akan cepat habis. Itu fungsi dari saklar di sini. Ada di tempatnya di bagian bawah. Nah, ini dekat dengan saklar, ini ada lampu indikator. Nah, ini tempat baterai. Ini warnanya putih, ini ada dua. Ini tempat baterai. Jadi sistem ini hanya dihidupkan oleh dua buah baterai. Ini baterainya yang besar itu, kalau dulu ini baterai untuk radio. Nah, ini buka tutupnya ini dari bagian bawah. Nah, ini diputar dan tutupnya ini tarik. Nah, ini tempat baterainya di sini. Jadi kadangkala sistem pemanas air ini tidak hidup atau bermasalah, itu karena baterai yang ada di dalam sini ini sudah strumnya udah habis. Jadi baterai ini secara periodik itu harus diganti. Berikutnya ini merupakan saluran masuk dari air yang dipanaskan atau saluran inlet. Jadi air yang akan dipanaskan itu masuk melalui saluran ini. Ini masuk ke dalam, kemudian nanti akan dipanaskan. Setelah panas, nah nanti air akan dikeluarkan dari sini. Ini saluran outlet, saluran keluar dari air yang sudah dipanaskan. Ini menuju ke shower. Ini bentuknya selang. Kemudian satu lagi ini merupakan saluran gas. Nah, ini saluran gas yang akan masuk ke dalam sistem. Dari tabung LPG itu masuk melalui saluran ini. Kemudian kita naik ke bagian atas lagi. Nah, ini merupakan heat exchanger. Ini penukar kalor ya. Jadi panas yang ada dari api itu akan berpindah ke air itu melalui bagian ini. Nah, bagian ini merupakan saluran pipa. Nah, ini dari saluran masuk atau inlet akan masuk melalui kran. Besar kecilnya aliran akan diatur di sini, kemudian masuk terus. Nah, ini akan melalui pipa-pipa ini. Jadi air akan masuk ke dalam pipa-pipa ini untuk dipanaskan. Ya, kemudian keluar ini melalui termostat tadi dan keluar ke shower. Kemudian di sini ini tungkunya di sini. Tungku
untuk menghidupkan api dari LPG. Jadi nanti api akan hidup di atas ini. Nah, ini untuk mengatur berapa tungku yang hidup. Nah, itu diatur dari sini. Ya. Nah, ini di sini terdapat 3 buah tungku. Ini agak nyelempit ini. 3 buah tungku kan. 1, 2, 3. Nah, itu tungku mana yang hidup itu bisa diatur dari sini. Kalau tadi yang hot berarti 3-3-nya akan hidup. Kalau warm atau hangat hanya 1 atau 2 tungku saja yang hidup. Itu jadi ini api akan memanaskan bagian ini sehingga air yang melewati pipa dan plat ini akan naik suhunya. Nanti akan digunakan untuk mandi. Nah, ini bagian keluaran dari gas yang sudah terbakar. Jadi gas LPG yang menjadi api itu kalau ada asapnya, nah ini cerobong asapnya di sini. Nah, ini bagian-bagian dari sistem pemanas air gas. Ini jika ada nanti pertanyaan yang mungkin di sini belum saya jelaskan, belum jelas, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa silahkan tuliskanlah pertanyaan pada kolom komentar.